si paling perdana. Tim Gabungan Pemberantasan Narkoba yang merupakan gabungan dari BNN, TNI, Bea Cukai, dan Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand ke Kepulauan Riau. Sebanyak 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu ditemukan di dalam kapal. Dengan 6 tersangka diamankan, 4 WNI dan 2 warga negara Thailand. Berita selengkapnya dan berita lainnya hadir dalam DMP in the Morning pagi hari ini. Ini adalah DMP in the Morning edisi Selasa 27 Mei 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali dan berikut ringkasan laporan utama kami pagi hari ini. TNI respons artikel opini Detik.com dicabut bantah ada intimidasi. Wali Kota Solo tutup sementara resto ayam widuran yang viral karena non halal. Viral Candi Borobudur dipasang stair lift istana sebut untuk Prabowo Macron. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Kami mulai informasi pertama dari petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia dengan menyita 2 ton sabu dari kapal Sea Dragon Tarawa yang ditangkap di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025. Operasi yang memakan waktu 5 bulan ini melibatkan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Direktorat Jenderal Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, dan Polri yang berawal dari informasi intelijen internasional mengenai aktivitas jaringan narkoba dari wilayah Golden Triangle. Sindikat ini diduga beroperasi lintas negara dan hendak menyelundupkan sabu melalui jalur laut ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan rute yang melintasi perairan Batam. Tim Des Pemberantasan Narkoba berhasil mengidentifikasi kapal Sea Dragon Tarawa yang terlacak berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau yang dihadang pada 2 Mei 2025 dan ditemukan membawa sabu yang disembunyikan di kompartemen kapal dengan kemasan khas jaringan Golden Triangle. Sebanyak 6 awak kapal, 4 diantaranya warga negara Indonesia dan 2 warga negara Thailand telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kepala BNN Komjen Martinus Hukom menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama yang luar biasa dan menegaskan komitmen BNN untuk terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap jaringan internasional yang terlibat. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan dugaan pemasangan eskalator di struktur Candi Borobudur. Video tersebut telah muncul di banyak platform seperti Instagram dan X. Dalam tayangan video tersebut terlihat diduga pemampangan eskalator yang sudah menancap di batuan candi. Sementara itu pada Senin 26 Mei 2025 akses wisatawan ke zona 1 Kompleks Candi ditutup hingga Kamis 29 Mei 2025. Pihak istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi video viral tersebut dengan menjelaskan bahwa fasilitas yang terpasang bukanlah eskalator melainkan stair lift. Stair lift tersebut disediakan untuk mempermudah akses Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron yang memiliki waktu kunjungan terbatas ke Candi Borobudur. Penggunaan stair lift ini diklaim lebih efisien dan bertujuan untuk menjaga agar kedua presiden tetap nyaman dan terhindar dari kelelahan keringat mengucur selama kunjungan kenegaraan. Pemasangan stair lift ini dilakukan dengan pengawasan Kementerian Kebudayaan dan dipastikan tidak merusak struktur candi karena hanya diletakkan dan dapat dibongkar dengan mudah setelah kunjungan selesai. Wali Kota Solo Respati Ahmad Ardianto menutup sementara warung ayam goreng widuran usai viral makanan tersebut mengandung bahan non halal. Penutupan rumah makan tersebut dilakukan agar pemilik warung dapat mengajukan sertifikasi terlebih dahulu dan dilakukan asesmen ulang oleh OPD terkait termasuk BPOM untuk memastikan kehalalan produknya. Diketahui pada Senin 26 Mei 2025 Respati tiba di ayam goreng widuran sekitar pukul 8.41 waktu Indonesia bagian Barat.
Setibanya di sana, Respati tidak bertemu dengan pemilik atau manajemen. Ia hanya bertemu dengan karyawan. Respati hanya berbicara melalui sambungan telepon dengan pemilik ayam goreng Widuran itu. Melalui sambungan telepon itu, ia menyampaikan untuk menutup sementara warung makannya. Usai didatangi Respati bersama Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Kementerian Agama Kota Solo, karyawan ayam goreng Widuran berkemas dan menutup rumah makannya. Untuk jangka waktu penutupan, pihaknya bakal menunggu asesmen yang akan dilakukan oleh BPOM. TNI secara tegas membantah tuduhan intimidasi yang terkait dengan pencabutan artikel opini di situs berita Detik.com. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Kristomis Yanturi menyatakan bahwa TNI tidak pernah dan tidak akan mengintimidasi warga negaranya yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat. Ia mengatakan tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang sah justru berpotensi menyesatkan opini publik dan membangun persepsi keliru bahwa pemerintah dan TNI bersikap militeristik dan anti-demokrasi. TNI menekankan komitmennya terhadap kebebasan berpendapat dan menganggap perbedaan pandangan sebagai hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Pihak TNI juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi atau ancaman kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Sebelumnya, TNI menjadi sorotan publik karena kasus pencopotan berita opini yang ditulis seorang penulis di situs berita Detik.com. Tulisan itu semula berjudul Jenderal di Jabatan Sipil di mana Merit ASN yang terbit pada tanggal 22 Mei 2025 dan kemudian tulisan tersebut dihapus sehari setelah tulisan tersebut terbit. Dewan Pers mengaku menerima laporan dari penulis tersebut bahwa ia diduga mengalami intimidasi. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Abdul Manan mengungkapkan pelapor mengakui mengalami 2 kali kekerasan usai membuat tulisan opini di Detik.com. Korban menduga peristiwa tersebut terkait dengan opini yang ia tulis. Oleh sebab itu, penulis mengadu ke Dewan Pers supaya Detik.com mencabut tulisan yang sempat dimuat pada 22 Mei lalu. Ledakan amunisi di Garut yang menewaskan prajurit dan warga sipil telah mendorong Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk merevisi standar operasional prosedur pemusnahan amunisi dan alat peledak. Meskipun Jenderal Agus menyatakan bahwa proses pemusnahan di Garut telah sesuai SOP, insiden tersebut menjadi masukan penting untuk perbaikan prosedur demi keamanan personel dan masyarakat. Revisi SOP akan difokuskan pada peningkatan keamanan personel yang terlibat dalam proses pemusnahan, mengingat amunisi dan alat peledak kadaluarsa lebih sensitif dan mudah meledak. Selain revisi SOP, evaluasi juga mencakup prosedur administrasi berjenjang dari satuan pengguna hingga Kementerian Pertahanan untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat. Pemilihan lokasi pemusnahan juga akan dievaluasi. Meskipun lokasi di Garut sebelumnya dianggap jauh dari pemukiman warga, pendekatan yang lebih aman akan dipertimbangkan. Investigasi internal TNI Angkatan Darat telah selesai dilakukan, mengungkapkan bahwa prosedur pengecekan awal sebelum pemusnahan telah menyatakan kondisi aman. Namun tetap terjadinya ledakan yang menunjukkan perlunya perbaikan SOP yang komprehensif. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai permintaan maaf yang diajukan PDIP terkait rekaman yang diduga pernyataannya yang menyebut PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan melakukan farming dalam kasus judi online. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Sada Restuwati dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI pada Senin 26 Mei 2025 yang menuntut Budi Aris menarik pernyataannya dan meminta maaf dalam waktu 24 jam. Pernyataan Budi Aris yang dimaksud sebelumnya muncul dalam acara Gaspol yang tayang pada Kamis 22 Mei 2025 di kanal YouTube Kompas.com dan sebuah rekaman percakapan antara Budi Aris dengan seorang jurnalis yang beredar di media sosial yang dimana ia menyebut adanya partai politik yang menjadi mitra bandar judi online dan adanya upaya farming oleh PDIP dan Budi Gunawan. Budi Aris sebelumnya telah membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs judi online saat menjabat sebagai Menkominfo dengan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah. Nama Budi Aris sebelumnya juga muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik judi online di Kominfo. Meskipun dituntut untuk meminta maaf, Budi Aris hanya menjawab singkat nanti saja itu kepada wartawan ketika ditanya mengenai hal tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal jaksa di Deli Serdang yang menjadi korban pembacokan.
Hasan Nasbi menyatakan bahwa berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2025, jaksa seharusnya dapat meminta perlindungan dari TNI dan Polri. Dengan TNI melindungi institusi dan Polri melindungi aspek pribadi jaksa dan keluarganya. Proses permintaan perlindungan melibatkan pengajuan resmi dari Kejaksaan kepada TNI Polri berdasarkan MOU yang telah ada, sehingga respon pengamanan tidak bersifat 24 jam penuh. Kejadian pembacokan melibatkan dua korban, yakni seorang jaksa di bidang pidana hukum bernama John Wesley Sinaga dan staf TU bernama Asensio Huta Barat di Kejari Deli Serdang. Kasih Penkum Kejati Sumur Adre W. Ginting mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 24 Mei 2025 siang hari, sekira pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat di ladang sawit di Dusun 2, Desa Perbahagian, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Berdagai. Kronologi kejadian bermula saat John dan Asensio berangkat dari rumah di Kota Medan ke ladang sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia bagian Barat untuk memanen sawit. Keduanya tiba di ladang sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Sekira pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, Asensio menghubungi rekannya Dodi berusia 44 tahun yang merupakan honorer di Kejari Deli Serdang. Ia meminta Dodi agar memberikan tahu Kepot datang ke ladang tersebut. Pada pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat, datang dua orang tak dikenal menggunakan sepeda motor dengan membawa tas pancing berisi parang. Keduanya langsung dibacok oleh orang tak dikenal tersebut. Akibatnya John dan Asensio mengalami luka bacok di tangan dan perut. Keduanya saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Polisi telah menangkap 3 orang terduga pelaku. Penangkapan awal polisi menangkap 2 orang alias Alpa Patria Lubis alias Kepot dan eksekutor bernama Surya Dharma alias Galo. Kepot ditangkap di wilayah Jalan Pancing dan Galo ditangkap di wilayah Kota Binjai. Setelah itu polisi berhasil menangkap Mardiansyah alias Bedil berusia 38 tahun di Desa Tanjung Sportis, Kecamatan Galang, Deli Serdang. Jalan tol Pekanbaru Padang seksi Padang Cicincing sepanjang 36 km di Sumatera Barat akan dibuka untuk umum tanpa biaya tarif mulai 28 Mei 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini didasarkan pada surat keputusan Menteri Pekerja Umum nomor 519/KPTS/M/2025 tanggal 19 Mei 2025. Setelah jalan tol tersebut dinyatakan layak fungsi dan aman berdasarkan uji layak fungsi dan sertifikat layak fungsi operasi. Meskipun gratis, pengguna jalan tetap diwajibkan melakukan tapping kartu uang elektronik saat masuk dan keluar tol untuk membiasakan diri dengan sistem yang berlaku di jalan tol. Tol Padang Cicincing ini merupakan jalan tol pertama di Sumatera Barat dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta memangkas waktu tempuh perjalanan dari Kota Padang ke Cicincing menjadi hanya 30 menit dibandingkan sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam melalui jalan nasional. Sebelum resmi dibuka, ruas jalan tol ini telah diuji coba selama libur Natal dan Tahun Baru 2025 serta periode mudik Lebaran 2025 dengan catatan nihil kecelakaan menunjukkan kesiapannya untuk beroperasi. Operator seluler Telkomsel mengumumkan kembalinya produk kartu SIM Prabaya Simpati pada Senin 26 Mei 2025. Sebelumnya produk ini dilebur menjadi Telkomsel Prabaya bersama kartu AS dan LOAD pada tahun 2021 lalu. Kini Simpati kembali dan akan menggantikan merek Telkomsel Prabaya. Kartu Prabaya Simpati juga hadir dengan logo baru. Keputusan ini bertepatan dengan perayaan 30 tahun Telkomsel dan merupakan respon terhadap permintaan pelanggan yang merindukan merek Simpati. Kartu Simpati hadir dengan logo baru yang lebih modern, berupa teks kapital Simpati berwarna putih dengan latar belakang merah, berbeda dengan logo sebelumnya yang miring dan tanpa latar belakang. Kartu perdana Simpati dijual seharga Rp35.000 dengan bonus kuota internet 3 GB dan berbagai benefit tambahan yang dapat dipilih melalui aplikasi My Telkomsel. Pelanggan dapat membeli paket internet tambahan dengan masa aktif 30 hari tersedia dalam pilihan kuota 3 GB dengan harga Rp30.000, 8 GB dengan harga Rp70.000 dan 13 GB dengan harga Rp100.000. Pelanggan Telkomsel Prabaya yang sudah ada tidak perlu mengganti kartu SIM mereka karena akan otomatis beralih ke Simpati dan dapat langsung menggunakan paket-paket internet baru. Kartu perdana Simpati tersedia dalam bentuk fisik dan eSIM dan dapat dibeli di gerai Grapari, toko-toko seluler mitra Telkomsel dan baik secara online maupun offline di seluruh Indonesia. DP International News.
Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan momen tak terduga antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan istrinya, Brigitte Macron, saat kedatangan mereka di Vietnam. Dalam rekaman tersebut terlihat Brigitte diduga menampar wajah Macron di dekat pintu pesawat sebelum keduanya turun untuk menyambut pejabat Vietnam. Kejadian yang berlangsung pada Minggu malam 25 Mei 2025 waktu Hanoi ini bertepatan dengan dimulainya tur Macron ke Asia Tenggara. Meskipun awalnya pihak kepresidenan Perancis membantah keaslian video tersebut, namun kemudian mereka mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Pihak Macron menjelaskan kejadian tersebut sebagai cekcok yang kecil yang tidak berbahaya atau momen santai sebelum kunjungan resmi dimulai. Sementara beberapa warganet dan akun media sosial yang kerap mengkritik Macron memanfaatkan video tersebut untuk mengejeknya. Video yang telah ditonton ratusan ribu kali ini memicu beragam reaksi, dengan beberapa pihak menuding adanya upaya untuk memperkeruh suasana menjelang kunjungan resmi Macron ke Vietnam, Indonesia, dan Singapura dalam rangka memperkuat posisi Prancis di Asia Tenggara. Demikianlah DMP in the Morning edisi Selasa 27 Mei 2025. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Jubileum 2025, penziarah pengharapan. DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.